Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sri Mariati dari kelas 10 BDP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari, yaitu peninggalan sejarah bercorak Hindu dan Buddha. Peninggalannya berupa bentuk, yaitu karya sastra, relief, arca, candi, agama, stupa, dan gapura. Yang pertama, agama. Agama ini memiliki dua bagian, yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Agama Buddha. Agama ini masuk ke Indonesia pada abad kedua hingga ke-5 Masehi. Agama ini mengalami perkembangan sejak kerajaan Sriwijaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Yang kedua, agama Hindu. Agama ini masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi, yakni dengan berdirinya kerajaan Kutai. Pada awalnya mereka menganut Trimurti atau Brahma, Siwa, dan Wisnu. Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menganut Siwaisme atau memuja Dewa Siwa dan Waisnawa. Ketika zaman Majapahit dan Singasari, muncul aliran agama Hindu yaitu sinkritisme atau perpaduan antara Hindu, Buddha, dan Siwa Buddha. Yang selanjutnya, candi. Candi berasal dari kata candika. Sebuah candi berhubungan dengan kematian, karena candi didirikan sebagai makam dan tempat pemujaan khususnya para makam raja dan orang terkenal. Bangunan candi memiliki 3 bagian, yaitu kaki candi melambangkan alam bawah. Selanjutnya, tubuh candi, yaitu alam antara. Dan yang ketiga, atap candi, yaitu dunia atas. Yang pertama, candi di Jawa Tengah Selatan. Candi di Jawa Tengah bagian selatan menggambarkan susunan masyarakat feodal, di mana raja sebagai pusat segalanya. Hal ini bisa dilihat dari banyak candi yang relatif kecil mengelilingi candi utama atau besar. Yang pertama, Candi Kalasan. Yang kedua, Candi Pawon. Yang ketiga, Candi Mendut. Yang keempat, Candi Borobudur. Yang kelima, Candi Prambanan. Dan yang keenam, Candi Sewu. Yang ketiga, candi di Jawa Timur. Candi di Jawa Timur menggambarkan susunan masyarakat yang federal, di mana raja berdiri di belakang mempersatukan daerah-daerah dalam rangka persatuan. Contoh candinya, yang pertama, kompleks Candi Penataran. Yang kedua, Candi Brahu. Yang ketiga, Candi Tikus. Yang keempat, Candi Banjang Ratu. Yang kelima, Candi Bentar. Yang keenam, Candi Kidal. Yang ketujuh, Candi Jago. Ke-8, Candi Jawi. Ke-9, Candi Singasari. Selanjutnya, candi di Sumatera. Kebanyakan candi yang berdiri di wilayah Sumatera beraliran Buddha. Contohnya, yang pertama, Candi Muara Takus. Yang kedua, Candi Padang Lawas. Yang ketiga, Candi Muara Jambi. Selanjutnya, stupa. Stupa berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti tumpukan atau gundukan. Tumpukan atau gundukan batu yang dibangun untuk tujuan tertentu. Stupa merupakan bangunan suci agama Buddha. Stupa menjadi lambang Buddhisme, yaitu lambang perjalanan Sang Buddha masuk ke nirwana. Bangunan stupa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Anda melambangkan dunia bawah, tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. Yang kedua, Yatra merupakan benda untuk memusatkan pikiran saat bermeditasi. Yang ketiga, Cakra sebagai lambang nirwana, tempat para dewa. Selanjutnya, Arca. Arca adalah sebuah patung yang terbuat dari batu dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan dan dewa-dewanya.
yaitu berbentuk menyerupai manusia. Misalnya Arca Dwarapala atau penjaga pintu masuk candi. Arca Prajnapanita perwujudan Ken Dedes di Candi Singasari. Terdapat 3 jenis arca berdasarkan kualitas pemujanya. Yang pertama arca Istadewata, yaitu arca yang dimiliki perorangan. Yang kedua arca Kuladewata, yaitu arca yang dimiliki sebuah keluarga. Yang ketiga arca Gerba Dewata, yaitu arca yang dipuja oleh banyak orang. Selanjutnya Gapura. Gapura adalah bangunan yang berupa pintu gerbang. Ada beberapa candi yang memiliki bentuk menyerupai gapura pintu masuk. Contohnya, yang pertama Candi Bentar, yang kedua Candi Bajang Ratu. Salah satu fungsi gapura adalah sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Selanjutnya, relief. Relief adalah hasil seni pahat sebagai pengisi bidang pada dinding candi yang melukiskan cerita atau kisah. Selanjutnya, karya sastra. Pada zaman Hindu-Buddha berkembang karya sastra yang sangat pesat. Karya sastra terkenal adalah kitab Mahabharata dan Ramayana. Isi kitab bukan sebuah kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi yang indah dalam sebuah bait atau pupuh. Ungkapan puisi ini disebut dengan kakawin. Karya sastra ini berupa catatan, kisah, atau laporan tentang suatu peristiwa penting, bisa mitologi atau sejarah. Karya sastra masa kerajaan Kediri adalah 1. Kitab Kakawin Mahabharata karya Empu Seda dan Empu Panuluh. Yang kedua, kitab Kakawin Hariwangsa dan kitab Gatotkaca karya Empu Panuluh. Yang ketiga, karya Swaradhana karya Empu Darmaja. Kitab Lubdaka karya Empu Tan Akung. Yang kelima, kitab Kresnayana karya Empu Triguna. Karya sastra pada zaman kerajaan Majapahit. Yang pertama, kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Yang kedua, kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Yang ketiga, kitab Pararaton. Yang keempat, kitab Sundayana. Yang kelima, kitab Ronggolawe. Dan yang terakhir, kitab Sorandaka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.